hikbatun minat tarikh ma baina wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqtalil Husain radhiyallahu anhu, karya Uthman ibn Muhammad Al-Khumais. Ya, cetakan Maktabah Al-Imam Az-Zahabi, cetakan tahun 1431, 2010, cetakan yang kelima. Ya, di pembahasan yang keempat di halaman 114. Kita bicara di sini adalah tentang khurujnya, memberontaknya kaum Khawarij kepada Utsman, arti bidayah, kapan permulaannya. Ya. Kata beliau al-mabathur rabi', pembahasan yang keempat, budu'ul fitnah, mulainya fitnah. Mulainya fitnah terhadap beliau. Kata beliau, bada'atil fitnatu fi sanah rabi'ah wa thalathin. Dimulainya fitnah terjadi di tahun 34 Hijriah. Di sini kisah tentang kematian beliau, syahidnya beliau. Indama hawala ba'dul jahalah at-tugham ayakhruju ala Utsman bin Affan. Ketika mulainya sebagian orang-orang yang dungu, bahlul, takfiriyin, yang zalim, memberontak kepada Utsman bin Affan, fa amsaka bihim thumma annabahum, ya, ala fi'lihim wa tarakahum. Utsman radhiyallahu anhu ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian, beliau tidak mengadakan perlawanan. Beliau tidak ada minta bantu kepada para sahabat untuk memerangi mereka juga, tidak. Tinggalkan oleh dia. Maka kata penulis ini, walaita walam yatrukum walakin qadrallah. Aduhai, kalau seandainya pada masa itu Utsman tidak meninggalkan mereka berbuat hal yang demikian, tetapi qadrallah masya fa'al, seluruhnya adalah qadha dan qadar Allah azza wajalla yang sudah berlaku, dan beliau adalah meninggal dalam keadaan terbunuh. Berusaha dia untuk membela dirinya, tapi kalau ketentuan Allah yang demikian pada dia, nggak bisa luput pada dia. Nah beliau, walakinnahum lam yasbiru bal ista'addu akthar wa kharaju marratan thaniyah fi sanah 35. Akan tapi pemberontak-pemberontak tadi tidak sabar dan bersiap-siap untuk memberontak sekali lagi di tahun 35 Hijriah. Min diyarihim ka'annahum yuridun al-hajj. Mereka kompak dan berkumpul daripada negeri-negeri mereka, dan mereka seolah mau berangkat haji. Wa marru ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma hasaru amiral mu'minin Utsman bin Affan. Mereka berangkat dari negeri mereka, ada yang berangkat dari Yaman, di sini baik. Ada yang berangkat dari Mesir, ada yang berangkat dari Irak. Mereka berkumpul dan mereka kemudian melewati kota Madinah dan mereka kepung rumah Utsman bin Affan. Itu kerja mereka. Paham itu? Mereka kepung hatta qataluhu syahidan, sampai mereka bunuh beliau dalam keadaan syahid, ditikam. Ya. Ba'da hisarin dama arba'ina yauman, setelah mereka mengepung rumah beliau itu lebih kurang 40 hari. Dan pada masa itu musim haji dan para sahabat banyak berangkat haji ke Mekah. Dibilang kurang orang pada masa itu. Dan Utsman nggak mau dibela. Dia nggak mau dibela. Bahkan dilarang sholat masjid, beliau nggak keluar. Pak jemaah, dilarang menikmati air yang dibeli dengan harta benda beliau terima. Paham itu? Kemudian wa muni'a khilala min kulli syai'in hatta shalah fil masjid. Ketika pengepungan 40 hari itu, pengepungan 40 hari tersebut, beliau dilarang dari segala sesuatu sampai sholat di masjid juga larang. Yang padahal yang jadi imam pada masa itu beliau. Paham itu? Jadi imam sholat itu beliau. Tapi dilarang seluruhnya.
Sekarang kata beliau asbabul fitnah, sebab-sebab fitnah. Asbabul awal, dan ini adalah huwa sababun rais. Sebab yang pertama adalah sebab yang pokok dan inti, dan ini puncaknya. Rajulun Yahudiyun yuqalu lahu Abdullah bin Saba. Dia adalah rajulun Yahudi. Rajulun Yahudiyun yuqalu lahu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, lihat kitab Abdullah bin Saba, hal huwa haqiqatun am khayalun. Orang-orang Syiah Rafidah Iraniyin, Majusiyin, dan orang-orang yang sejalan dengan manhaj mereka mengingkari wujud dan hakikat daripada Dajjal dan Iblis ini, diingkari oleh dia. Mereka mengatakan bahwa sebelum Sabak itu adalah khayal, tidak ada wujudnya, hanya khayaliyah. Dan ini yang banyak diajarkan di perguruan tinggi YN pada masa tahun 90-an, sampai sekarang masih ada dibahas oleh mereka. Nah itu Abdullah bin Saba adalah tokoh, ada wujudnya, bukan khayal. Nah itu. Nah, kemudian wa qad tasalama al-mutaqaddimun ala itsbati hadhihi syakhsiyah bal wa nasabu firqatan min al-firaq ila Abdullah bin Saba fasammauha as-sabaiyah au as-sabaiyata, ya, wa nasabu ilayha mu'taqadatin khassah biha wa mimman ankara hadhihi al-mas'alah rajulun yuqalu lahu Murtadha al-Askari fi kitabin lahu asma'u Abdullah bin Saba wa asatirul ukhra. Ya, baik. Wa qad tasallama mutaqaddimun, para ulama mutaqaddimin, ulama dari zaman para tabi'in, atba'u tabi'in sampai hari ini, ulama salaf, mereka adalah mengakui, ya, dan menerima tentang wujudnya kepribadian Abdullah bin Saba ini al-Yahud dari Yaman. Mereka terima dan mereka tahu, dan bahkan mereka di dalam kitab-kitab firaq, baik itu al-Fisal, ya, Bainan Nihal, atau Maqalat Islamiyin, ya, kitab-kitab firaq, kalian baca kitab firaq, ya, kata Ustaz ada berapa kitab firaq itu dijelaskan seluruhnya bahwasanya Abdullah bin Saba ada, bukan khayal, ya, bukan asatirul awalin, bukan kisah-kisah dongeng terdahulu, enggak, pasti adanya. Dan bahkan disebutkan kepada dia suatu firqah yang namanya firqah Sabaiyah. Kalau kalian baca firqah Syiah, sekte-sekte Syiah Rafidhah, maka kalian lihat Sabaiyah atau As-Sabaiyah, disebutkan kepada dia. Wa nasabu ilayha, dan disebutkan kepadanya etikad-etikad yang khusus dan yang mengingkari tentang wujudnya. Abdullah bin Saba ini adalah seorang Syi'i Rafidhi, namanya Murtadha al-Askari, ya, di dalam kitabnya dinamakan oleh dia Abdullah bin Saba wa asatir ukhra. Satir itu artinya berita-berita atau cerita-cerita dongeng terdahulu. Wa mimman ankara Ibn Saba aidan Taha Husain, dan di antara yang mengingkari keberadaan dan wujud daripada Abdullah bin Saba al-Yahud, tokoh pemeran utama tentang pemberontakan kepada Utsman bin Affan, adalah Taha Husain, salah seorang tokoh Mesir. Taha Husain adalah tokoh modernisasi Mesir. Dialah yang merusak Mesir, dan dialah yang membuka hijab bagi komunitas di Mesir tersebut. Tamatan Prancis, Spanyol, Inggris Barat, dia buta orangnya, Taha Husain. Dia mengingkari juga fi kitabi aliyun wa banu. Amma Taha Husain falam yazid ala tariqatil mu'tadah fi inkaril yakiniyat wal musallamat, ya, wal musallamat kama fi kitabi fi syi'ar al-jahili haitsu ankara anna Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam kana, ya, bana yal ka'bata qailan lil qur'ani ay yuhaddithana min an hadha walakin ya la yalzamu an waqa fa huwa qad sara ala tarkati syak fi kulli syai.
Di samping dia mengingkari Abdullah bin Sabah, Yahud tadi diingkari oleh dia sebagai tokoh Syiah Rafidhah yang punya firqah namanya Sabaiyah. Dia juga ya mengingkari keyakinan-keyakinan yang sudah pasti di dalam Islam. Diingkari oleh dia. Ya, di dalam kitabnya Asy-Syi'rul Jahili. Dia punya kitab Syi'rul Jahili. Misriyun baca rahmatullah, Allah musta'an. Misriyun, orang Mesir. Dapat Sunni betul dia. Dapat Dajjal betul dia. Mesir itu. Dan cepat, talawudnya cepat. Tagayyurat itu cepat, perubahan itu cepat sekali. Mesir. Paham itu? Hari ini Masya Allah Salafi kokoh dan Salafianya. Tidak sampai setahun setelah itu hilang dari peredaran. Yang lihat itu ada tokohnya, Ustaz lupa namanya. Astagfirullah. Dulu membela Syekh Rabi dia ketika Ustaz di Madinah tahun 92-an, 95-an sampai 96 itu ya. Astagfirullah. Dia membela Syekh Rabi dan banyak kasetnya pembelaan dia. Bela jalan Sunni, salaf. Sekarang naudzubillah la haula wala quwwata illa billah. Dekat kepada kekufuran. Nyanyi halal, musik halal, suluh halal, film halal, suluh halal, ada joget ini. Cukup bagi kalian Hasan al-Banna dari Mesir. Tokoh syakhsiyah daripada Ikhwan Muslimin yang disokong oleh Firman Sori Sohyuniyah pendirian firqah Ikhwan Muslimin. Juga bagi kalian Said Qutb yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin di dunia ini, hatta negara tidak ada muslim, seluruhnya kafir, jahiliyah. Said Qutb ini tokoh-tokoh yang merusak Islam dari dalam dan merupakan kaki tangan Yahudi dan antek-antek Yahudi seluruhnya. Yang lihat hatta kaum muslimin, hatta ISIS yang terakhir. Ya, kaum muslimin, naudzubillah, sumber musibah di dunia sampai hari ini. Yang lihat itu, ya. Allah, siapa nama tokoh tadi? Tidak usah cari, yang jelas itu dia berubah. Jadi, ya, perubahan yang drastis dari Salafi, membela Salafi, berubah jadi, ya, dekat kepada kekufuran. Na'udzubillah. Ada sekarang masyayikh yang kokoh seperti Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Abdurrahman, Khalid Abdurrahman, ya, Syekh Abu Uthman, Syekh Hasan al-Banna, Syekh Hasan Sa'id Ruslan, ada berapa? Nah, ini yang menonjol sekarang dan alhamdulillah mereka ala jaddah di atas manhaj yang benar dan kokoh, alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Kemudian kata beliau dalam kitabnya Syi'rul Jahiliyah itu dia mengingkari, dia mengingkari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah itu, diingkari oleh dia. Toha Hussein diingkari oleh dia. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ayah dan anak, membangun Ka'bah, yang padahal itu Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Dia berkata, lil Quran ayu hadithana an hada, kata dia, enaknya dia bilang Quran silakan saja menceritakan kepada kita tentang kejadian pembangunan Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail, silakan. Tetapi walakin ya la yalzamu anna waqa, akan tetapi itu tidak melazimkan terjadi. Toha Hussein, tokoh modernis dari Mesir, banyak tokoh modernisnya, ya, jemaah, termasuk sebelumnya Jamaluddin Afghani. Jamaluddin Afghani adalah al-Yahud ibnul Yahud. Rahmatullah. Jamaluddin Afghani bukan Afgan tapi Irani. Pergi dia ke Afgan dikatakan Afghani, pergi ke Iran dikatakan Irani, pergi ke Turki dikatakan Turki.
Jamaluddin Afghani tokoh Muhammadiyah. Yang keduanya adalah Muhammad Abduh. Dua-dua ini sama dajjal keduanya. Dan sama merusak Islam dari dalam, dan tokoh-tokoh Freemansori Sohyuni tercatat sebagai anggota. Gak bisa diingkari oleh orang. Paham itu? Muhammad Abduh malah pernah naik haji dia. Dia pergi ke Eropa, Inggris itu aja hidupnya. Maulid Afghani juga demikian. Yang lebih baik daripada mereka berdua itu adalah Muhammad Abduh, Asyid Ridho, yang paling lebih baik daripada mereka. Nah, dua tokoh ini dianggap sebagai tokoh reformers, pembaharu di dalam tubuh Islam, yang digandrungi, yang dicintai, diagungkan oleh orang Muhammadiyah. Tanyalah Muhammadiyah hari ini. Yang padahal Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh adalah anggota Sohyuni Yahud Firmansori. Kaki tangannya. Kalian itu. Najwa rahmatullah. Ya. Jadi kerusakan-kerusakan mereka lakukan demikian. Jadi kita lihat bahwasanya Thaha Hussein adalah orang yang memiliki kepribadian syak terhadap Islam. Sebagai tamatan barat. Wallahi para rahmatullah, orang Mesir yang belajar ke barat itu rata-rata brainwash, otaknya itu dicuci. Ya, dicuci oleh para orientalis, termasuk Indonesia di tahun 90-an Dokas Majid. Pokoknya yang tamatan barat itu pulang jadi dajjal. Tidak ada jadi salah jadi Sunni Salafiyah, kan ada jadi dajjal pulang merusak Islam. Bagaimana? Itu mereka. Ya, Thaha Hussein. Wa amma hadzal askari fahawala ayulabbisa ala nas idh za'ama anna tariqatahu ilmiyah wa annahu jama'a ahadits wa riwayat allati dzakarat Ibnu Saba wa thabatat indahu ay annaha min tarifi Sayf ibn Umar wa sayfun kadzabun fala wujuda idzan li Ibnu Saba wa hadza batilun min wujuh. Askari tadi, Murtada Askari Syi'i Rafidhi, dia lebih ilmiah daripada Thaha Hussein. Tapi keilmiahannya diputarbalikkan oleh talbis, pengkaburan. Dia kumpulkan berbagai riwayat tentang Abdullah bin Saba al-Yahud, dikumpulkan oleh dia berbagai riwayat tentang orang ini. Kemudian dia simpulkan sendiri bahwasanya riwayat tentang Abdullah bin Saba adalah riwayat yang dusta dari seorang perawi yang namanya ya Sayf ibnu Umar. Sayf ibnu Umar kadzab, kata dia. Sayf ibnu Umar adalah pendusta, maka dia riwayatnya dikatakan tidak sah. Itu kesimpulan dia. Dan ini dibantah oleh beliau, mengatakan pernyataan daripada Murtada Askari yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Saba tokoh Yahud yang merupakan gembong pemberontakan kepada Utsman bin Affan dibantah oleh beliau dengan berbagai bantahan. Yang pertama, sisi pertama, ja'a inda bin Asakir min tariqi Ammar al-Dhahabi ad-Duhni, ya, an Abi Tufail wa min tariqi Syu'bah an Salamah an Zaid ibn Wahab dzakara Ibnu Saba, ya, lamma ji'a bihi ila aliyin wa laysa min tariqi Sayf ibn Umar, ya, wajh tsani athbata katsirun minal mu'arrikhi Syiah wa jami'i maqalatihim wa muhaddithihim hadhihi syakhsiyata fi kutubihim fa hadhihi nubakhti fi kitabi firaqu Syiah ba'da an dzakara aqwala ibn Saba qala wa hadhihi al-firqatu tusamma Sabaiyah ashabu Abdullah bin Saba wa qad tufiya an-nubakhti fi qarni thalits al-hijri. Kata beliau, yang pertama, ya, datang daripada Imam Ibnu Asakir, riwayat dari jalan Tariq Ammar ad-Dahni, daripada Abi At-Tufail, daripada jalan Syu'bah, daripada Salamah an Zaid ibn Wahab, menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Saba ketika datang kepada Ali, dan bahkan jalan riwayat katakan ketemu Ali, dia sujud kepada Ali. Dia sujud kepada Ali dan mengatakan Ali adalah ilah. Sebagian dibakar oleh Ali dan kemudian dia lari nggak dapat. Apa itu? Dibakar oleh Ali.
Apa jemaah? Sabaiyah itu menganggap Ali adalah ilah Allah Azza wa Jalla. Itu Sabaiyah. Dan sekarang sebagian Syiah Rafidhah menganggap Fatimah adalah ilah. Fatimah itu Allah. Jadi sekarang ada. Ya, datang kepada Ali dia, sujud kepada Ali. Dikatakan Ali sebagai ilah. Sekarang di firqah Syiah Rafidhah ada mereka mengatakan bahwa Fatimah adalah Allah. Fatimah itu titisan Allah di permukaan bumi ini. Syiah Bajar rahmatullah akidahnya akidah khuza'balat. Akidah yang sinting rusak. Kadang nggak terima akal. Paham itu? Nah, jadi bukan daripada riwayat Saif ibnu Umar. Sisi yang kedua adalah kebanyakan ahli tarikh di sini. Kebanyakan ahli tarikh dari kalangan orang Syiah Rafidhah dan tulisan-tulisan mereka dan para muhadits mereka menetapkan dan mengatakan wujud daripada Abdullah bin Sabah adalah positif, ada. Bukan khayal. Bukan khayal. Di dalam kitab mereka, contoh An-Naubakti di dalam kitabnya Firqah Syiah, Naubakti salah seorang tokoh Syiah Rafidhah di dalam kitabnya menjelaskan Firqah Syiah menyebutkan bahwasanya perkataan-perkataan Abdullah bin Sabah ya, dan firqah ini dikatakan sebagai firqah Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Dan Naubakti meninggal di tahun ketiga Hijriyah. 3 Hijriyah, abad ketiga Hijriyah. Dan warawal Qissi fi kitabi Rijalus Syiah an Abi Ja'far alaihissalam anna Abdullah bin Sabah kana yad'i nubuwah wa yazmu anna Amirul Mukminin alaihi salatu wasallam wallah. Lihat. Di dalam salam perawi dari Syiah Qissi di dalam kitabnya Rijalus Syiah, kaum laki di kalangan Syiah, dia mengatakan riwayat daripada Abi Ja'far bahwasanya Abdullah bin Sabah itu mendakwakan kenabian. Dia mengatakan dia nabi dan mendakwakan bahwasanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib huwa Allah, dikatakan Allah oleh dia. Apa itu? Warawa riwayat al-ukhra an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala fi dzikri ibn Sabah hatta dzakara aktsara min 5 riwayat. Dan disebutkan riwayat-riwayat yang lain daripada Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq ini adalah Ahlul Bait. Ya, di dalam menjelaskan tentang Abdullah bin Sabah disebutkan lebih daripada 5 riwayat. As-Saduq fi kitabi man la yahdhuru faqih. At-Tusi Syekhul Taifah. Al-Majlisi Bakir Ulumil A'immah indahum. An-Nuri At-Tabrasi ya, At-Tabrasi wa ghairum katsirun taraktuhum li'adamil italah. Ini perawi-perawi daripada kaum Syiah tentang menetapkan keberadaan Abdullah bin Sabah tersebut bukan tokoh khayaliyah, enggak, positif adanya. Apa jemaah? Jadi baik. Sekarang kita lihat pada Ahlussunnah. Kata beliau, ya, فكل من أرخ هذه الحكمة ذكر ابن السبع وأثره فيها على أنه لم ينكر وجود ابن السبع إلا المتأخرون في كتاب الشيعة من كتاب الشيعة وتابعهم عليه كتاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه الشيعة في إنكارهم لهذه الشخصية. Kata beliau, adapun ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, ya, setiap ulama sunnah yang telah membukukan fase dan masa sejarah tentang Abdullah bin Sabah dan pengaruhnya di dalam Islam, tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang wujud daripada Abdullah bin Sabah tersebut, al-Yahud itu, kecuali adalah penulis-penulis daripada kaum Syiah dan penulis-penulis dari kalangan orang sunnah yang dungu dan bodoh, yang tidak mengerti dan tidak memahami tuduhan-tuduhan Syiah terhadap sunnah. Oleh karena itu kalau kita membaca tarikh Indonesia yang terjemahkan, tarikh dalam bahasa Indonesia yang terjemahkan di bahasa Arab, itu rata-rata adalah
terjemahan daripada kitab-kitab Syiah. Oleh karena itu, rahmatullah, kalau kita melihat kepada tokoh-tokoh, saksiah, ya, atau figur-figur, kalian lihat di gambar-gambar kadang-kadang ya tampil seorang ulama yang apa namanya pecinya atau serbannya besar, ya enggak, juga lebat, pakai mislah, itu rata-rata Syiah seluruhnya. Syiah seluruhnya. Antum lihat aja bentuk penampilan Ibnu Sina dengan gambarnya, ya kan? Ibnu Sina gambar begini kan, Al-Farabi gambar begini kan. Ibnu Sina rahmatullah orang mengingkari azab kubur, azab kubur, neraka, surga diingkari oleh dia. Dia Ismailiyah, Batiniyah, dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk Al-Farabi. Coba. Dia Batiniyah, Ismailiyah. Itu jadikan tokoh-tokoh yang digambarkan tuh tokoh yang tokoh apa namanya ya, spiritual lah, tokoh-tokoh ulama yang enggak ulama, pada itu rata-rata Syiah seluruhnya. Tidak akan ada mereka dapat gambar Imam Ahmad, enggak dapat gambar Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi enggak dapat oleh mereka. Nah itu, tapi Syiah Rafidhah banyak menyebar. Paham itu jemaah? Nah, wa Abdullah bin Sabah huwa Yamaniyun Yahudiyun azhar al-Islam. Abdullah bin Sabah asalnya adalah Yamani, Yaman. Yahudi, Yahud, dan dia menampakkan keislaman. Thumma tahaja tasayyu' ali aliyin. Kemudian dia mengambil manhaj dan metode, dia adalah orang yang sangat cinta kepada Ali. Di sini mulainya. Kami itu dia menampakkan adalah orang yang pro kepada Ali, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Kami adalah pecinta Ahlul Bait. Kan banyak sekarang tuh lihat. Ya, para baib juga habaib, habaib dan para Syiah Rafidhah. Kami adalah orang pecinta Ahlul Bait. Pecinta Ahlul Bait, tapi ajaran Ahlul Bait dicampakkan oleh dia. Kan aneh kan? Dia cinta kepada Ahlul Bait, tapi ajaran Ahlul Bait dicampakkan oleh dia. Ditendang oleh dia. Tidak diamalkan oleh dia. Kapan Ahlul Bait mengajarkan bid'ah? Ada Ahlul Bait mengajarkan bid'ah. Kapan Ahlul Bait mengajarkan ziarah kubur model Syiah, model apa namanya ziarah syirik sekarang itu? Kapan? Tidak ada. Mereka Ahlul Bait. Apa jemaah? Idea banyak. Ya. Walladzi tunsabu ilai firqatu sabaiyah alladzina qalu bi uluhiyyati aliyin. Dialah tokoh syakhsiyah yang dinisbahkan kepadanya firqah Syiah Sabaiyah, dan dialah kelompok ini adalah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah, mempunyai sifat uluhiyah, wajib untuk diibadati. Itu Syiah Rafidhah Sabaiyah. Ya, wa alladzina ja'u ila Ali radhiyallahu anhu Abi Thalib faqalu lahu antahu. Dialah mereka lah yang pergi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke hadapan Amirul Mukminin. Kemudian mereka mengatakan kepada Ali, "Antahu, kamu adalah dia." Apa namanya itu? Mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Antahu, kamu adalah dia, kamu Allah," itu artinya. Qala wa man hu? Ali mengatakan, siapa yang hu itu? Qalu antallah, kamu adalah Allah. Fa amara maulahu fa nabara'a fa qanbaran bi ayyahfara hufratan. Ali memerintahkan kepada maulahu, kepada pembantunya, qambaran, ya. Qambaran itu coba lihat arti qambaran, qambara. Lihat li. Ya. Kemudian bi ayyahfara hufratan, dibuat lubang besar. Wa yus'al fiha, ya, kemudian dihidupkan api di dalam, ya, wa yus'al fiha an-nar, dihidupkan api dalamnya. Wa qala Ali lamma ra'aitul amra amran munkaran, ya, ajjajtu nari wa da'autu qambara. Kata Ali, dihidupkan api dalam lubang tadi, buat lubang ya,
lubang digali, lubang itu dihidupkan api dalamnya. Kemudian Ali mengatakan baca syairnya, lamma raaitu amran munkara, ketika saya melihat perkara-perkara yang diingkari, maka saya ajjatu nari, saya hidupkan api, wa da'autu qambara, dan saya panggil qambara. Apa qambara itu artinya? Kemudian digali kubur, digali lubang, dihidupkan dalamnya. Wa qala, beliau mengatakan, man lam yarji' an hadzal qaul uharrikuhu binnar, ahraqtuhu binnar. Kata Ali, barang siapa yang tidak kembali rujuk dari perkataan yang mengatakan bahwa saya adalah Allah, saya bakar dengan api ini, gitu. Dibakar oleh dia. Fa'arakal katsirin minhum, dibakar oleh beliau banyak. Wa farra minhum far, lari di antara mereka yang lari, dan di antara yang lari adalah Abdullah bin Sabah. Innahu qutila wal ilmu indallah tabaraka wa taala. Di ayat lain dikatakan dia dibunuh, Allah yang maha berilmu. Yang jelas pengikut dia banyak yang dibakar oleh Ali pada masa itu. Kemudian wa adhara Ibnu Sabah ba'd al-aqaid al-yahudiyah. Abdullah bin Sabah ketika dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam, menampakkan kecintaan kepada Islam padahal dia cinta kepada Ahlul Bait, pembelaan kepada Ali dan sebagainya. Sampai etikat dan keyakinan meyakini bahwa Ali adalah Allah. Paham itu? Kemudian dia menampakkan juga i'tiqad akidah Yahudi ya. Apa akidah Yahudi ya? Adalah akidah raja'iyah biraja'ah wal wasi. Raja'ah wal wasi, yaitu raja ya, kemudian al-wasi, wasi itu wasiat, bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan kekhalifahan setelah beliau adalah Ali. Jadi mereka meyakini bahwasanya yang berhak menjadi khalifah bukan Abu Bakar tapi Ali. Itu wasi dikatakan. Ali itu dikatakan wasiyu Rasulullah SAW. Sebagaimana Musa mewasiatkan kepada Harun. Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya keimaman pemimpin tersebut adalah takunu fi baitin wahid. Itu hendaklah hanya dari satu rumah saja daripada Ahlul Bait. Yang lain tidak boleh. Bani Hashim. Daripada garis Husain. Itu Husain. Oleh karena itu mereka betul-betul di hari ini mengkultuskan Husain. Dahulu bapaknya Ali bin Abi Thalib dikatakan ilah Allah oleh mereka. Sekarang Husain dikatakan Allah. Oleh karena itu lihat mereka ketika haji mengatakan, orang baca labbaik Allahumma labbaik, mereka enggak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Begini, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Lihat cara-cara mereka, Husainiyat mereka. Itu Syiah Rafidhah demikian, meyakini bahwa Husain adalah Allah. Husain itu sangat mereka kultuskan dan mereka katakan sebagai ilah titisan. Karena Husain ini masih ada darah keturunan Raja Majusi, anak perempuannya yang dinikah oleh Husain. Sama itu. Di zaman Umar, Allah, di zaman Umar, coba saya lihat lagi nanti. Ada antara kalian ingat enggak? Ya, ada pernah share di dalam grup itu. Ya, pada masa itu ada tawanan perang atau budak 3 orang rampasan perang daripada Farsi, Furus. Maka salah satu di antara 3 wanita itu dinikah oleh Husain. Satu lagi Abdullah bin Umar, satu lagi Zubair, enggak salah Ustaz. Ya, nah yang dinikah oleh Husain ini adalah keturunan Raja Kisra, anak Kisra. Sehingga mereka meyakini bahwasanya Husain itu masih ada titisan darahnya itu daripada Raja Kisra Majusi Parsi. Mereka yakini bahwa adalah ini titisan daripada Allah. Karena mereka sangat mengkultuskan Husain. Beda dengan Hasan. Mereka menggarisi bahwasanya imam itu adalah daripada Husain seluruhnya. Sampai Imam Mahdi. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah, dalam tarikh dan dalam hadis,
yang akan menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Hasan bukan Husain, daripada Hasan garisnya.